إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum Ustadz. Apa hukumnya seorang suami nikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama, Ustadz? Kemudian si istri siri tersebut tidak pernah dinafkahi lahir dan batin. Setelah itu istri siri dicerai lewat SMS. Bagaimana status istri siri tersebut? Barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita harus dudukan dulu apa itu yang disebut nikah siri, ya. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama. Menurut agama Islam sudah sah. Taib. Maka jawabannya iya, kalau seandainya yang dimaksud nikah siri seperti itu, maka pernikahannya sah. Tetapi tentunya dia kurang karena belum melakukan walimah. Ya, walimah yaitu mengumumkan pernikahannya. Lebih baik dia mengumumkan pernikahannya agar tidak terjadi fitnah di tengah masyarakat. Baik. Yang jelas nikah siri seperti itu, pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama. Dan menurut agama Islam pernikahannya sah. Baik. Pernikahannya sah, ya. Kalau seandainya seorang lelaki menikah secara siri tanpa sepengetahuan istrinya, ya, sah karena dia sudah terkumpul, ada saksi, ada mahar, ada wali bagi si perempuan tersebut, ada ijab kabul, maka itu sah pernikahannya. Cuma seperti yang saya ungkap tadi, bahwasanya dia kurang untuk melakukan pengumuman terhadap pernikahannya, sehingga tidak terjadi nanti ke depannya tidak terjadi fitnah di antara masyarakat. Baik. Kemudian kalau seandainya istri siri tersebut akhirnya tidak dinafkahi oleh suaminya, maka ini berarti suaminya berdosa. Karena seorang suami wajib baginya untuk menafkahi istrinya. Baik itu istrinya 1, atau istrinya 2, atau istrinya 3, atau 4. Wajib. Nah, disinilah juga letaknya, susahnya seorang lelaki yang berpoligami, tetapi dia tidak memberitahukan kepada istri pertamanya. Meskipun memberitahukan itu tidak wajib, tetapi mau tidak mau, dia pasti semestinya memberitahukan kepada istri pertamanya, karena di sana ada namanya pembagian yang adil antara istri dengan istri yang lainnya, dan itu tidak bisa seorang suami berdusta, berbohong, ya, akhirnya pembagiannya tidak adil. Sedangkan ketidakadilan maka akan berdampak dosa besar bagi si suami tersebut, ya. Maka apabila seorang berpoligami, dia memberitahu kepada istrinya. Kalau seandainya istrinya marah, itu resiko. Kalau seandainya istrinya tidak merasa disakiti, merasa dikhianati, itu resiko, sehingga dia memberitahukan kepada istrinya bahwasanya poligami tersebut adalah disyariatkan oleh Allah, bahwasanya poligami tersebut adalah bijaksana karena merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia diam-diam, kemudian dia tidak bisa membagi waktu, membagi penggiliran, membagi nafkah kepada istri pertama, kedua, ketiga, atau keempatnya, maka ini sebuah kezaliman. Apalagi disebutkan dalam pertanyaan tadi, istri siri tersebut tidak dinafkahi, kemudian istri tersebut akhirnya dicerai. Nah, ini adalah sebuah kezaliman, nanti dikhawatirkan. Kenapa? Karena sudah tidak mendapatkan nafkah, kemudian cerai. Masalah mencerai dengan SMS atau mencerai dengan hanya WhatsApp, maka tetap jatuh talaknya. Nah, tetap jatuh talaknya kalau seandainya memang yang mencerai tersebut adalah benar-benar nomor dari nomor si suami sirinya tersebut. Dan saya berpesan kepada para perempuan yang ingin menikah dengan seorang lelaki yang sudah beristri,
maka pada saat itu dia lebih baik meminta kepada calon lelakinya tersebut untuk mengenalkan kepada istri pertamanya, sehingga benar-benar terjadi nanti keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan saya sering mengingatkan kepada para laki, ketika Anda menikah satu, maka Anda mendapatkan ketenangan, sakinah, mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, rasa kasih sayang. Dan semestinya rasa tenang, cinta, dan kasih sayang tersebut bertambah ketika Anda menikahi 2, 3, atau 4. Bukan malah sebaliknya. Yang terjadi sebagian adalah sebaliknya, bahwa seorang suami menikah lagi, kemudian yang ada adalah dia menceraikan istri pertamanya, ataupun yang ada dia adalah menelantarkan istri keduanya. Tidak terjadi ketenangan, kemudian kecintaan dan kasih sayang. Tapi di sini bukan syariat poligaminya yang keliru, akan tetapi praktek poligamernya yang keliru tersebut. Sehingga poligami yang merupakan syariat Islam yang bijaksana, yang sangat baik, terutama di zaman sekarang, akhirnya menjadi buruk di tangan orang-orang yang melakukannya, tidak benar-benar melakukannya dengan maksimal. Wallahu a'lam. Naam.